Selamat malam sahabat-sahabat Ansor Kota Santri PCGP Ansor Kabupaten Pekalongan. Kita jumpa lagi di malam yang berbahagia. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Direktur PT Sorban, Biro Haji dan Umroh Ansor Banser. Beliau bernama Mas Kaji Endi. Selamat malam Mas Kaji. Malam sehat, juga. alhamdulillah sehat. Oke, orang renganu jenengan nggak nganter jamaah umroh ke Mekah. Kalau umroh berarti nanti kan habis haji berarti. Oh iya, ini momennya haji ya. Momennya haji. Ini dapat jamaah haji plus atau prepon, Mas? Untuk sementara kemarin kan kita dapat jamaah haji khusus atau ONH plus. Untuk estimasi berangkatnya berarti nanti 5 atau 6 tahun ke depan. Oh, yang ONH plus itu ya. Yang Furoda dapat betul? Untuk tahun ini belum. Belum. Oke. Cerita sedikit Mas Kaji kaitan dengan sorban khususnya di Kabupaten Pekalongan. Oh iya. Sorban sebagaimana kita ketahui itu kan di Kabupaten Pekalongan sudah mulai ada sekitar tahun 2017. Itu zamannya sahabat Ajmi. Oke. Cuman ketika itu langsung bentukan dari pusat, namanya berarti kita itu kantor cabang. Oke. Kemudian dalam perjalanannya tahun 2017 sampai sekitar 2019 karena 2021 kan Covid. Oh iya. Oke, ya. Akhirnya sekarang untuk ke periodenya sahabat Haji Solahuddin, sorban itu yang dulunya kita hanya sekedar namanya cabang dari pusat, kemudian sudah dibentuk lembaga sendiri. Oke. Jadi selain kita punya SK cabang dari pusat, kita juga sudah dibuat SK dari pimpinan cabang yang kita sorbannya itu namanya ya lebih otonom lah, namanya lembaga. Jadi biar lebih jelas dan kita punya kreativitas sendiri seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi kalau mungkin teman-teman yang masih tidak tahu sorban dan masih meragukan, jadi sorban itu sudah memiliki PPIU. Apa itu? Jadi istilahnya penyelenggara perjalanan ibadah umroh sudah ada izinnya sendiri. Oke. Berarti duduk abal-abal. Bukan abal-abal. Iya. Jadi dimulai tahun 2017, kemudian dalam perjalanannya tadi saya katakan ada perubahan direksi di pusat. Cuman brandingnya sekarang kalau dulu kan Sorban Nusantara. Sekarang brandingnya berarti Sorban Tour. Sorban Tour umroh dan haji. Iya. Yang melayani terkait dengan ibadah umroh dan haji plus. Berarti Mas Kaji Endi ini jadi direktur sorban itu sejak tahun pinten? Kalau saya itu mohon maaf ya, bukan direktur, cuman kalau SK kami itu dari pusat berarti namanya kepala cabang. Kepala cabang. Ya. Oke. Kalau SK secara lembaga itu ya berarti ketua. Mas. Yo, saya menjadi ketua atau kepala cabang itu ya berarti ketika masa hikmatnya Gus Solah ini. Jadi beliau itu ketika kemarin konferensi cabang periode Asmi selesai ganti Gus Solah, berarti kita itu sekitar tahun 2021. 2021 ya, mulainya ya? Mulai 4 April 2021, SK-nya tertanggal seperti itu. Dari 2021 total jamaah yang umroh lewat sorban itu sudah pinten Mas Haji? Alhamdulillah sudah banyak. Cuman kalau 2021 itu kan masih Covid, kita belum berangkatkan umroh. Jadi usaha yang kita laksanakan berarti terkait dengan porsi haji. Oke. Ya. Baru tahun 2022 kita mulai memberangkatkan umroh tepatnya pada tanggal 4 September 2022. Pertama pasca Covid. Iya, pada zaman saya ya. Iya. Pertama yaitu tahun 2022 tepatnya yaitu 4 September. Ketika itu sekitar ada 46 jamaah. 46 jamaah perdana. Iya, perdana. Itu jamaah dari mana? Sekabupaten Pekalongan saja? Sekabupaten Pekalongan. Bahkan sebelumnya, sebelum September itu, kita juga memberangkatkan sekitar 9 jamaah
Jadi ketika sorban itu kan sebelum COVID itu ada peninggalan-peninggalan itu loh. Yang mau berangkat jadi gara-gara COVID. Itu alhamdulillah kita berangkatkan Agustusnya. Yaitu sahabat siapa? Mujahidin, kemudian Mas Suri Pekalongan, kemudian Dan Musin itu kita berangkatkan Agustus 2022. Itu adalah jamaah ketika kemarin COVID gagal berangkat. Baru Septembernya yaitu tanggal 4 kita berangkatkan sekitar 46 jamaah. Sekarang per bulan berapa jamaah Mas Kaji rata-rata? Rata-rata sekitar 35-an jamaah kita berangkatkan. 35 jamaah setiap bulan. Memang jadwal dari Sorban sebulan sekali. Iya, sebulan sekali. Oke, itu triknya gimana Mas Kaji? Kok artinya kan Sorban ini kan terbilang sebagai tour travel umroh itu kan terbilang baru gitu. Iya, betul. Kok bisa langsung dapat 35 jamaah tiap bulan, itu triknya seperti apa? Triknya yang jelas tadi adanya publikasi yang masif lah di antara kita juga sudah iklan di Soneta, kemudian teman-teman pengurus, kemudian juga pimpinan cabang semuanya untuk suruh saya untuk publikasi, untuk ikut nge-share dan sebagainya. Bahkan ketua Gus Solah itu kadang-kadang mewanti-wanti setiap hari status kan seperti harus itu. Status ya. Karena saya juga ingat agar kita dikenal itu salah satunya itu kuncinya tadi memaklumkan diri kita itu sebagai duta-duta dari para sorban. Declare ya. Gimana kita mau dikenal kalau kita tidak mau memaklumkan diri? Iya kan seperti itu. Kemudian Mas Kaji, ini kan Sorban ini kan katakanlah bisa dikatakan usaha milik organisasi. Iya. Feedback atau sharing profit untuk organisasi itu seperti apa Mas Kaji? Sharing profitnya setiap kita setahunan itu kan kita akan bagi hasil usaha. Istilahnya kalau dalam koperasi namanya SHU lah, sisa hasil usaha. Jadi umroh haji itu kita sebagai usaha kita. Nah, ada hasilnya kita bagi kepada organisasi. Cuman untuk pembagian ini sementara masih terkait dengan Porhas yang dari ranting sampai ke cabang dapat semua. Kalau umroh sementara masih tingkat cabang. Gitu. Dapatnya berapa Mas Kaji? Cabang itu? Cabang itu per jamaah itu Rp500.000 per jamaah. Per jamaah. SHU terakhir dapat berapa cabang? Sekitar 91 juta. 91 juta. Sorban ngasih ke Ansor cabang. Iya. Wah, luar biasa. Pantesan punya gedung sendiri ya. Ansor Kabupaten Pekalongan ini. Termasuknya dari Sorban ya Pak Ati ya. Operasional dari gedung PC Ansor apa segala macam. Salah satu kecilnya lah di samping usaha teman-teman yang lain. Mas Kaji, ini berarti artinya dari Sorban ini tidak hanya untuk kepentingan profit perusahaan sendiri, tapi juga untuk kemandirian organisasi. Gitu ya, kira-kira gitu ya Mas Kaji. Kaitan dengan fasilitas Mas Kaji, kenapa sih saya harus umroh lewat Sorban? Di luar katakanlah saya itu kader, sebagai orang umum, kenapa saya harus umroh lewat Sorban? Kan sering kita lihat di TikTok, di Facebook, pemerintah sudah sering share kalau masyarakat ingin umroh itu kan ingat 5 hal kan? 5 hal? Iya. Istilahnya pasti birunya, pasti izinnya, pasti berangkatnya dan seterusnya itu. Nah, alhamdulillah Sorban itu sudah memenuhi kelima syarat itu. Berarti makanya tidak usah ragu lah, insya Allah berangkat. Bahkan kemarin pun ketika Sawal. Banyak travel gagal memberangkatkan jamaah gara-gara visa, kita pun bisa berangkat 30 orang. Tetap yang lainnya padahal gagal. Ada yang gagal. Biasanya kenapa sih Mas Kaji kok gagal seperti itu? Gagal itu mungkin karena visanya tidak terbit, kan seperti itu salah satunya. Dari Sorban sendiri pernah gagal nyun sewu? Alhamdulillah ketika kita buat program tidak ada yang gagal, semuanya sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal berangkat semua sampai hari ini. Sampai hari ini. Artinya itu bagian dari kredibilitas. Iya, karena kita pahami bahwa salah satu jasa itu kan harus komit layanan dan komitmen. Kalau kita tidak komitmen kepada calon jamaah, gimana kita nanti dipercaya? Betul. Kaitan dengan fasilitas Mas Kaji. Fasilitas di Sorban itu harganya all-in.
Jadi ketika kita membuat harga sudah keseluruhan. Oke. Tidak kemudian nanti nambah lagi enggak. Oh ya, biasanya memang seperti apa? Biasanya kadang-kadang kan itu trik marketing ya. Harga dimurahkan tapi ketika dalam perjalanan ada nambah, taruhlah untuk hotel ketika di domestik, kemudian nanti PP juga nambah lagi, handling juga nambah lagi. Tapi kalau di Sorban sudah all in. Jadi keuntungannya di situ. Jadi paspor sudah termasuk. Paspor sudah termasuk. Kalau Birolink kadang-kadang kan belum termasuk pembuatan paspor. Oke. Kalau di Sorban semuanya sudah masuk. Kalau salah satu contoh paketnya nilainya berapa, Mas Kaji? Contoh misalkan kita paket nanti besok besok ketika awal musim, yaitu awal musim berarti 1446 Hijriah. Jadi pasca haji ini. Ini kita ada paket umroh 12 hari. Harga 31.500.000. 12 hari itu dari Pekalongan, PP sudah dihitung atau 12 hari di Mekah? Iya, kalau di Pekalongan itu malah tambah menjadi 13 hari. Jadi 12 hari itu satu harinya 2 hari PP. Jadi ke Jakarta ke Jeddah. Nanti pulang lagi kan 1 hari. Lah di sana berarti 10 hari. 10 hari di Mekah Madinah. Ya, rinciannya berarti Mekah 5 hari, Madinah 5 hari. Seperti itu. Hotelnya bintang berapa, Mas Kaji? Hotelnya untuk di Madinah itu nanti kita bintang 3 di Amjad Salam. Oke. Kemudian di Mekahnya ini nanti Villa Hilton. Villa Hilton itu enak. Kalau jenengan turun langsung pelataran masjid. Oh, hotelnya di dalam pelataran masjid. Iya, di pinggir pelataran masjid. Di pinggir pelataran masjid. Oh iya. Jadi nanti bisa teman-teman yang mau cek di YouTube banyak lah. Istilahnya Villa Hilton seperti apa, Amjad Salam seperti apa itu bisa. Artinya yang tadi jenengan sampaikan, misalkan kalau biro tour yang lain katakanlah sama-sama 31.500 atau lebih murah, tapi ternyata masih ada biaya lain biasanya, ya pembuatan paspor. Oke. Makanya ya teman-teman atau masyarakat itu kadang harus beli brosur. Harga itu kadang-kadang ada include, ada exclude kan seperti itu. Iya. Jangan hanya lihat murah, tapi ternyata ini ada belum tercover kan seperti itu. Oke. Kalau di Sorban biasanya all in, jadi semuanya sudah ikut. Semuanya sudah termasuk ya? Termasuk PP domestik dari Pekalongan ke Jakarta kan seperti itu. Dan paspor yang penting. Ada cerita ini nggak Mas Kaji kaitan dengan kendala? Kan pasti semua kan pasti ada kendala ya, kaitan mungkin di pengalaman menghadapi jamaah atau ono jamaah sing hilang ning kono. Ada nggak cerita yang menarik gitu untuk disampaikan? Kalau kendala kita dalam berusaha, pertama kan kendala ada 2 berarti ya, ketika dalam kendala sebelum program itu dilaksanakan dan kendala ketika program itu dilaksanakan. Yo kendalanya itu kadang-kadang teman-teman kader itu masih kurang pede untuk mempromosikan daripada Sorban. Alasannya, wong aku nunta umroh, mau sepak umroh kan? Iya. Padahal kadang-kadang pengetahuan itu kan tidak harus melalui praktek, walaupun abdulnya ya praktek. Kan sekarang bisa di internet kan bisa seperti itu, atau bisa tanya-tanya kepada yang sudah kan seperti itu. Akhirnya seperti contoh ketika teman di daerah ataupun di desa itu dapat calon jamaah kadang-kadang bingung untuk menjelaskan, akhirnya panggil Mr. MM kan seperti itu. Oh iya, bos marketingnya. Ya. Jadi sekali lagi ora usah minder atau ora usah takut atau sebagainya, yang penting pede sajalah. Kita betul-betul kita itu sifatnya kan membantu. Yang penting nyetatus itu tadi. Iya, nyetatus itu. Kemudian dalam perjalanan alhamdulillah semua namanya ibadah umroh itu kadang-kadang memang segala sesuatu yang sudah kita rencanakan itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya kadang-kadang kita ada jamaah yang rewel dan sebagainya, atau mungkin ketika kita di sana fasilitasnya ada hal yang kurang berkenan seperti itu. Jadi pasti ada lah. Tapi alhamdulillah bisa saya katakan selama ini antara yang memiliki pandangan negatif lebih banyak yang positif lah. Lebih artinya banyak mereka puas lah seperti itu. Puas. Bahkan mungkin tetangga keluarganya diajak lagi gitu. Betul sekali. Sudah beberapa kali. Bahkan kemarin saja yang Syawal itu umroh. Bahkan nanti awal musim juga akan umroh lagi. Dan kemarin juga sudah daftar haji ONH Plus kita bantu. Mas Kasih, di luar umroh tadi saya dengar ada program
por haji juga. Iya. Por haji itu porsi haji ya? Porsi haji. Itu maksudnya gimana dari sorban? Porsi awalnya kan gini, kita itu kan bergerak dalam umroh dan haji. Haji plus ya. Saya lihat tahun 2021-an itu kan masa tunggu untuk keberangkatan haji kan sekitar 27 sampai 30 tahun. Iya. Ini kader-kader kalau tidak cepat daftar nanti berat ini. Ya kan? Iya. Usia kita sudah taruhlah 35 atau 40, nunggu 30 tahun lagi, berarti kan sudah 60 ke atas. Ini kasihan. Maka kita mencoba untuk kerjasama dengan bank. Oke. Karena kita ketahui untuk yang bisa mendaftarkan porsi itu kan bank. Jadi sifatnya kita itu membantu mempertemukan kader atau masyarakat kepada bank. Kita fasilitasi seperti itu. Agar mudah lah, ben ora ribet dan sebagainya. Kadang-kadang orang itu salah mendaftar itu kan pertama untuk porsi ke bank dulu. Kadang ada yang Kemenak gitu. Oke. Akhirnya oleh Kemenak kan disuruh ke bank dulu kan seperti itu. Emang nilainya berapa sih porsi haji itu Mas Haji? Kalau Porsi saya haji ingin daftar itu sekarang daftar untuk yang reguler itu kan sekitar 25 juta. 25 juta Iya. itu dapat porsi. Iya, porsi. Kita store-nya ke Kemenak, bank store Kemenak itu sekitar 25 juta. Jadi kalau bayar 25 kita udah tahu mau berangkat tahun berapa. Iya, pasti keluar itu. Nanti bisa cek di aplikasi. Lah hubungannya sorban dengan pihak bank itu tadi gimana maksudnya? Kita itu istilahnya mempertemukan antara pihak calon pendaftar ini kepada pihak bank. Dan kita memberikan fasilitas pendampingan. Pendampingan bagaimana maksudnya? Kita dampingi ketika bank proses untuk pendaftaran kita dampingi, kemudian nanti ketika porsi di Kemenaknya ketika foto juga kita dampingi. Oh, artinya berarti maksudnya dapat dana talangan dari bank. Iya. Berarti yang pendaftar kayak cara mono hal iki kepingin daftar haji itu nggak harus punya cash 25 juta. Iya, nanti dibantu sama bank. Oh, lah itu ada DP atau minimal apa sepenting KTP? Nek sepenting KTP aku daftar Mas Haji. Ya, sebagaimana kita iklankan di publik kan cukup daftar 1 juta langsung dapat porsi. Nanti 1 juta, 1 juta langsung dapat porsi. Karena setelahnya kan berarti angsur ke bank itu bank. tadi ya. Iya. Oke, jadi artinya yang tadi Mas Haji sampaikan daftar tunggu sudah lama banget. Iya. Yang penting daftar sih ngono ya. Iya gitu. Urusan dipanggil. Iya, masalah dipanggil yang namanya istitoah kan ketika mau berangkat itu, mau atau tidak. Ini kan mau menuju ke istitoah. Jadi kita bantu. Iya. Gitu. Mas Haji, kaitan dengan terakhir ini mungkin pertanyaan terakhir. Target ke depan sorban ini cara melesat cara perusahaan ini cita-cita atau targetnya Mas Haji sebagai pimpinan sorban di Kabupaten Pekalongan ini seperti apa? Dari 2022 itu kan kita punya planning minimal dalam 2 bulan kita berangkat 1 kali. 2023 2024 1 bulan sekali. Nah ini 2024 2025 kita inginkan 1 bulan itu 2 kali pemberangkatan. 1 bulan 2 kali pemberangkatan. Artinya itu pasti sharing profit ke PC Angsor juga lebih besar. Iya. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya Mas Haji. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Saya ingin berpesan kepada teman-teman kader Ansor Banter seluruh Kabupaten Pekalongan, sekali lagi jangan ragu, tetap sorban ini sekali lagi lembaga yang dibentuk oleh PC untuk mewujudkan kemandirian organisasi. Oleh karena itu saya minta semuanya untuk membantu. Karena sekali lagi program umroh ataupun porsi haji nanti semuanya nanti akan kemanfaatannya itu juga untuk keseluruhan seluruh organisasi dari tingkat ranting sampai ke cabang. Oke, terima kasih banyak Mas Haji atas waktunya. Terakhir. Oke, gimana? Umroh yang nanti fenomenal yaitu dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke-90 itu nanti kita adakan umroh yaitu pada bulan Desember bersama dengan 90 kader. 90 kader umroh bareng? Umroh bareng gitu. Itu hanya Rp26.500.000. Lah kok murah Mas Haji? Ya demi kader apapun akan kita lakukan. Wah luar biasa ini Mas Haji tadi. Oke. Terima kasih Mas Haji atas kedatangannya dan informasinya. Baik sahabat-sahabat, itu tadi informasi seputar dengan Mas Haji Endi kaitan dengan sorban.
Terakhir tadi disampaikan ada umroh yang luar biasa murah tapi pasti kredibel karena sorban sudah teruji, hanya 26.500.000 di bulan Desember. Kita bareng-bareng nanti bersama 90 kader se-Kabupaten Pekalongan. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya di podcast Ansor Kota Santri PCGP Ansor Kabupaten Pekalongan. Selamat malam.